kita akan mereview sekaligus memberi masukan skripsi kiriman dari teman kita yang ada di Padang. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi jumpa dengan saya di channel Dia Ramaku yang membahas tentang skripsi dan tips-tips skripsi, tentunya dengan sudut pandang yang simpel-simpel dan mudah dimengerti oleh teman-teman para mahasiswa pejuang skripsi. Hari ini saya mendapat kiriman skripsi dari teman kita yang ada di Padang sana, di Sumatera ya. Jadi teman kita ini namanya Dian ya. Sedang menyusun skripsi di salah satu universitas yang ada di Padang. Tapi kita tidak usah sebutkan gitu ya. Saya mau sapa dulu Mbak Dian. Halo Dian, gimana kabarnya di Padang? Salam dari Lombok ya. Jadi semoga review dan masukan dari saya di sini bisa membantu Dian dalam menyelesaikan skripsinya ya. Tentunya saya di sini memberi masukan secara umum-umum gitu ya, secara basic-basicnya, dasar-dasarnya, secara umum, ilmu-ilmu umumnya terkait skripsi yang Dian kirimkan gitu ya. Tentunya nanti pasti bakal ada masukan, tetap bakal ada masukan dari dosen pembimbingnya di sana gitu kan. Nah, sini saya akan coba melihat skripsi dari Dian dan kita akan memberi masukan nantinya ya. Judulnya ini bagus banget. Analisa dampak pandemi COVID terhadap pendapatan IKM, industri kecil menengah. Studi kasus klaster industri IKM Kota Pakayumbuh. Oke Dian, kita mulai dari judul. Pertama, kalau kita lihat dari judulnya ini bersifat, pasti penelitian ini bersifat kualitatif karena dia pendalaman konsep dia ini. Nah, kalau misalnya kampusnya Dian minta judulnya kalau misalnya kampusnya Dian minta skripsinya itu dengan jenis kuantitatif, berarti judulnya tidak seperti ini. Mungkin judul yang bisa saya sarankan itu ya. Contohnya, pengaruh pandemi COVID-19 terhadap daya beli masyarakat dan pendapatan IKM. Ya, oke. Atau pengaruh pandemi COVID-19 dan daya beli masyarakat terhadap pendapatan IKM. Itu ya, itu judulnya dulu, judul umumnya dulu, variabelnya dulu, kita menemukan variabelnya dulu. Tapi kalau di sini Dian pakai studi kasus klaster industri IKM di Kota Pakayumbuh. Jadi klaster ini kan dia punya teori sendiri. Klaster ini adalah sekumpulan nih teorinya. Kalau dia mau pakai teori klaster tuh cari Michael Porter, dia yang mengemukakan teorinya klaster. Jadi klaster ini beda lagi nanti kalau misalnya mau digabung bisa, tapi harus dimasukkan teori klasternya gitu ya. Nah, saran saya di sini karena klaster ini terlalu luas gitu ya, terlalu luas studi kasusnya, kecuali Dian mau meneliti tentang klaster. Tapi kan di sini konsep variabel utamanya itu dampak pandemi COVID ini ya, pandemi COVID ini. Jadi saran saya di sini tidak usah pakai klaster industri, tapi Dian pilih salah satu IKM aja atau salah satu toko yang ada di Kota Pakayumbuh. Karena ini skripsi, jadi jangan sampai judul itu menjebak diri kita gitu loh. Ingat ya, prinsip pertama dalam penelitian gitu ya, baik skripsi, tesis, disertasi dan lain-lain penelitian, prinsip pertamanya adalah pilih tema atau judul yang paling memudahkan si peneliti atau yang paling mudah buat kita. Nah, paling mudah itu adalah dari segi paling mudah kita buat, paling mudah kita mendapatkan judulnya, paling mudah kita mendapatkan datanya ya. Paling mudah untuk kita kerjakan, seperti itu. Intinya dia paling mudah, itu prinsip pertama. Nah, makanya saya sarankan Dian di sini studi kasusnya ya. Tapi kalau kuantitatif tidak perlu tulis studi kasus karena studi kasus ini sifatnya kualitatif. Salah satu jenisnya kualitatif. Langsung aja. Jadi misalnya judul kuantitatif tadi ya.
pengaruh pandemi COVID-19 dan daya beli masyarakat terhadap pendapatan IKM di toko apa gitu ya, di toko Sumber Sejahtera Kota Pakayumbuh gitu. Jadi langsung Dian pilih salah satu toko atau salah satu IKM ya, salah satu produsen penjual di Kota Pakayumbuh. Itu pertama dari judul. Oke. Tadi saya sudah membaca latar belakang dari Dian ya, dari Mbak Dian. Nah, latar belakangnya di sini ya masih terlalu umum, masih terlalu melebar dari tema gitu ya. Tapi tidak salah karena kita mengerjakan atau melakukan melakukan penelitian itu bukan masalah benar atau tidaknya, bukan salah atau benarnya, tapi masalah tepat atau tidak tepatnya gitu ya. Sebenarnya ini benar tapi kurang tepat gitu dia untuk latar belakangnya. Nah, untuk Dian supaya mudah membuat latar belakang, bagaimana cara membuat latar belakang ya, Dian sebaiknya di sini. Nah, di sini dia analisa permasalahan. Ini kalau dalam video saya yang ini ya, ini bagian judulnya identifikasi masalah. Coba Dian tonton dulu ya, Dian pelajari sebentar aja, pasti langsung ngerti kok di bagian yang di video saya yang judulnya identifikasi masalah. Ini dia sama sebenarnya, analisa permasalahan. Jadi di sini supaya Dian mudah membuat latar belakang di sini, Dian harus merumuskan dulu dengan poin-poin seperti ini, analisa permasalahannya atau identifikasi masalahnya. Jadi ada fenomena apa di IKM tersebut selama masa pandemi. Ya, ada isu apa? Ada nilai positif atau ada nilai negatif apa? Ada fenomena-fenomena yang terjadi bagaimana gitu ya. Ya, pertama kita rubah dulu judulnya supaya enak. Kita rubah judulnya ke dalam bentuk kuantitatif ya. Coba ya Dian ya. Kira-kira seperti ini. Nah, sekarang kita coba lihat analisa permasalahan yang sudah dirumuskan oleh teman kita Dian. Ya, nah ini sebenarnya benar banget. Jadi memang ya keadaan faktualnya ya memang seperti ini gitu ya. Inilah fenomena yang terjadi gitu. Jadi di analisa permasalahan atau di bagian identifikasi masalah ini, inilah memang fenomena yang terjadi. Lalu kalau kita sudah bisa menganalisa atau mengidentifikasi permasalahan yang ada di sini itu ya, ya udah ini latar belakang sudah jadi loh Dian. Jadi inilah yang memudahkan kita membuat latar belakang gitu ya. Jadi tinggal disusun aja. Ini misalnya tema ini dalam masa pandemi ini dibuatin 2 paragraf, lalu terjadinya kenaikan harga bahan baku dibuat 2 paragraf, terjadinya pengurangan karyawan dibuat 2 paragraf, lalu poin keempat 2 paragraf, poin kelima 2 paragraf. Itu udah jadi loh. Nah, di sini tempat kelirunya skripsi ini adalah bagian analisa permasalahan ini tidak sama isinya dengan yang ada di latar belakang. Jadi itulah tempat salahnya, tempat kelirunya. Jadi harusnya inilah poin-poin inilah yang menjadi isi dari latar belakang. Atau kalau kita balik sudut pandangnya, analisa permasalahan ini merupakan ringkasan dari latar belakang. Begitu. Ya Dian ya. Jadi mungkin di latar belakangnya ini bisa diperbaiki ya, disusun aja ini. Misalnya tema ini dalam masa pandemi COVID-19 terjadi penurunan daya beli konsumen. Nah, Dian rangkai ini sebanyak 2 paragraf gitu ya. Lalu masuk ke tema selanjutnya, terjadi kenaikan harga bahan baku. Nah, Dian paparkan sebanyak 2 paragraf gitu. Tapi ingat, harus disertai dengan data ya. Misalnya gini, terjadinya kenaikan harga bahan baku. Nah, harus ada bukti gitu loh, harus ada dasarnya gitu. Benar nggak terjadi kenaikan harga bahan baku? Misalnya di tahun sebelum COVID, harga bahan baku misalnya tepung segini. Ternyata setelah COVID, selama masa COVID, harga bahan baku tepung naik. Nah, itu harus disertai dengan bukti loh, Dian. Ingat ya. Begitu juga dengan yang ini, terjadinya pengurangan karyawan. Nah, Dian harus punya data untuk membuktikan gitu.
Misalnya sebelum COVID, toko yang saya contohkan, toko Sumber Rezeki ini punya 50 karyawan. Tapi selama pandemi sampai akhir tahun 2021 ini terjadi pengurangan karyawan sampai sekarang 25 orang karyawan saja. Itu harus disertai bukti. Jadi fenomena-fenomena ini harus disertai bukti. Ya, datanya ya bisa cari di BPS atau bisa istilahnya nih pre-research atau pre-observasi. Jadi dia kayak kayak observasi sebelum melakukan penelitian. Kita melihat dulu deh keadaan di sana gitu sebelum kita melakukan penelitian gitu. Pre-research, pre-observation kayak gitu ya, supaya ada bukti untuk menguatkan permasalahan-permasalahan ini, fenomena-fenomena yang kita temukan ini. Nah, itu udah jadi nih. Kalau sudah Dian bisa buat masing-masing 2 paragraf nih, jadinya ada berapa nih? Kira-kira cuman 10 paragraf. 10 paragraf tuh mungkin cuman 2-3 halaman deh, 2 halaman deh. Ya ini udah jadi kok. Latar belakangnya harus sama ya, isi di analisa permasalahan dengan latar belakang. Seperti saya bilang tadi, kalau kita balik sudut pandangnya, isi analisa permasalahan ini merupakan ringkasan poin-poin yang ada di dalam latar belakang. Gitu, tapi harus disertai bukti ya, Dian ingat. Lalu, nah itu baru bagian empirisnya, kajian empiris. Jadi fenomena-fenomena empiris. Nah, di latar belakang juga harus ada kajian teoritis, Dian. Jadi apa kata teori tentang daya beli masyarakat, penurunan pendapatan sebuah perusahaan gitu ya. Apa kata teori? Lalu selain teori dari buku, harus ada di kuantitatif tuh riset gap-nya harus kuat. Perbedaan pendapat antara penelitian-penelitian terdahulu itu harus kuat. Ya, jadi harus ada riset gap. Dian coba deh nonton video saya yang ini. Di sini saya jelaskan begitu gampangnya, begitu mudahnya kita membuat latar belakang. Coba deh Dian pelajari. Sebentar aja, 2 kali diulang videonya pasti langsung paham. Ya, saya lanjutkan. Di sini harus ada riset gap. Riset gap itu adalah gap ya, namanya gap. Ada perbedaan, ada benturan di situ, ada perbedaan pendapat antara peneliti terdahulu, peneliti terdahulu. Tapi ingat ya, penelitian yang digunakan dalam skripsi tidak boleh kita mengutip sesama skripsi, itu nggak boleh. Atau misalnya kita ambil contoh penelitian terdahulu yang jenisnya kuantitatif. Misalnya gini, peneliti oleh A tahun 2020, hasil penelitiannya menyatakan bahwa terjadi pengaruh yang signifikan antara inovasi dengan peningkatan pendapatan perusahaan selama masa COVID, gitu ya. Jadi di situ ada inovasi. Lalu penelitian selanjutnya gitu ya. Penelitian oleh B di tahun 2020, karena kita Indonesia kan 2020 tempat kencangnya COVID ya. Peneliti oleh B tahun 2020 terdapat pengaruh yang signifikan ya antara kerjasama antar perusahaan dengan peningkatan jumlah pendapatan perusahaan. Nah, jadi kan di situ ada perbedaan pendapat. Tadi penelitian yang pertama bilang inovasi yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan selama masa COVID. Tapi penelitian yang kedua mengatakan bahwa kerjasama antar perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan perusahaan selama masa COVID. Mungkin di penelitian ketiga, selanjutnya keempat, kelima, mungkin ada perbedaan-perbedaan pendapat, gitu ya. Nah, itu maksudnya riset gap. Jadi harus ada rekomendasi dari peneliti-peneliti sebelumnya, gitu ya, peneliti yang lain. Nah, itu masuk ke dalam kajian teoritis. Jadi di latar belakangnya harus ada kajian empiris ya, permasalahan ini. Kajian empiris itu adalah fenomena-fenomena aktual yang terjadi memang ya, seperti yang ini di bagian analisa permasalahan ini. Lalu harus ada juga kajian teoritis, harus ada apa kata teori dan apa kata peneliti-peneliti terdahulu ya. Tapi jangan salah, yang saya bilang apa kata teori itu jangan terlarut Dian tuh membuat teori banyak-banyak. Cukup salah satu teori aja sebanyak 1 atau 2 kalimat gitu ya. Lalu barulah dipaparkan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai riset gap di dalam latar belakangnya. Itu loh Dian. Lalu di bagian rumusan masalah.
Kalau untuk kuantitatif, ya rumusan masalahnya ini bukan begini bentuknya. Jadi rumusan masalah di kuantitatif itu simple aja deh untuk skripsi ya. Jadi di rumusan masalah ini kita bertanya sesuai dengan judul yang ada ya, sesuai judul yang sesuai variabel pada judul penelitiannya. Jadi kalau judul yang tadi itu, judul yang udah saya coba contohkan itu di rumusan masalah ini harusnya begini. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari pandemi COVID-19 terhadap daya beli masyarakat? Itu yang pertama. Lalu rumusan masalah yang kedua, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara dari pandemi COVID-19 terhadap pendapatan IKM toko sumber rezeki di Kota Pakayumbuh. Nah, seperti itu rumusan masalah yang umum digunakan oleh para mahasiswa yang melakukan penelitian atau skripsi kuantitatif. Ya, Dian. Tapi kalau yang ini, rumusan masalah yang ini bersifat kualitatif. Nah, tujuan penelitiannya ingin mengetahui pengaruh dampak COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini terhadap daya beli masyarakat. Lalu yang kedua, ingin mengetahui pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pendapatan IKM, salah satu IKM toko sumber rezeki di Kota Pakayumbuh. Jadi tujuan penelitian dan rumusan masalah ini dia berpasangan gitu. Ya, manfaat penelitian oke. Ruang lingkup penelitian ini seperti batasan penelitian. Jadi dijelaskan ya batasannya. Jadi di sini Dian menjelaskan bukan seperti ini masih terlalu luas, masih bisa bias datanya. Jadi ruang lingkup penelitian atau batasan penelitian dalam skripsi ini hanya ingin melihat pengaruh dari pandemi COVID-19 terhadap daya beli masyarakat dan pendapatan IKM di toko sumber rezeki di Kota Pakayumbuh. Itu aja. Jadi terbatas, ruang lingkupnya hanya sebatas itu kayak border, ruang lingkupnya hanya kayak border, pagernya supaya kita tidak keluar pagar, supaya tidak kemana-mana kita nanti saat melakukan penelitian. Lalu bab 2 di bagian tinjauan pustaka. Nah, saya tidak tahu kalau dalam buku pedoman skripsi di kampusnya Dian seperti apa, tapi seharusnya di bagian tinjauan pustaka ini ada dua subjudul. Yang pertama itu landasan teori atau kajian teori, ya, atau tinjauan teori, dan yang subjudul yang kedua itu penelitian terdahulu. Jadi bisa dibolak-balik, entah penelitian terdahulu yang duluan di atas atau landasan teori, atau bisa dibalik, landasan teori dulu baru penelitian terdahulu. Teori apa yang dimasukkan dalam bagian landasan teori ini? Sebenarnya jangan kemana-mana. Kalau misalnya gini, nah ini kan dia nih konsep, ini kan kayak konsep nih teori dampak gitu ya. Ini enggak perlu sebenarnya definisi dampak. Ini enggak perlu. Langsung aja supaya to the point gitu, singkat, padat, jelas gitu. Langsung aja COVID-19. Jelasin dulu COVID-19 itu apa gitu ya. COVID-19 itu apa, bagaimana perkembangannya gitu ya. Lalu daya beli masyarakat itu apa gitu ya. Tapi di bagian daya beli masyarakat ini harus dibuatin dulu terminologi teorinya ya, terminologi teori daya beli masyarakat menurut para ahli tentunya ya, menurut siapa. Lalu setelah teori daya beli masyarakat, langsung di teori ketiga itu ya pendapatan perusahaan gitu loh. Apa teori tentang pendapatan perusahaan atau peningkatan pendapatan perusahaan seperti itu. Udah cukup 3 teori itu aja ya. Ingat, tapi di 2 teori ini dibuatkan terminologi teorinya. Udah itu aja, nggak usah kemana-mana teorinya. Jadi konsep-konsep dalam daya beli masyarakat, bagaimana konsep-konsepnya apa, lalu di variabel peningkatan atau pendapatan perusahaan itu konsep-konsepnya apa gitu ya. Nggak usah kemana-mana gitu. Nah, ini kan di sini ada nih penelitian terdahulu, Dian. Nah, untuk skripsi, umumnya kalau untuk skripsi, tapi ini beda-beda kampus, beda-beda syarat. Untuk skripsi di penelitian terdahulu, di bagian penelitian terdahulu itu syaratnya minimal ada yang kampus itu ada yang menentukan minimal 3 penelitian terdahulu dengan tahunnya 5 tahun belakangan.
ya, atau 3 tahun belakangan, atau bahkan ada kampus yang boleh 10 tahun belakangan. Nah, ada kampus yang kasih syarat itu penelitian terdahulu minimal 5, ya, dengan berapa misalnya 3 tahun belakangan gitu. Nah, tapi kalau Dian meneliti tentang pengaruh COVID terhadap IKM, terhadap perusahaan, berarti sebaiknya penelitian terdahulu yang Dian cantumkan di sini semuanya di tahun 2020. Karena di tahun 2020 dan 2021 lah tempatnya pandemi itu sedang galak-galaknya, sedang sangat berpengaruh terhadap IKM-IKM yang ada di kota Payakumbuh ini, itu ya. Lalu, kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual. Gampangnya, Dian, kalau kerangka konseptual kita ambil aja langsung dari judulnya ya. Kita ambil langsung variabel dari judulnya. Saya coba buatkan kerangka konseptual berdasarkan judul yang ada di atas tadi. Dibuat yang lebih indah ya, yang lebih bagus. Nah, seperti ini gambar kerangka konseptualnya. Dan di bagian hipotesis, jangan lupa kalau kita pakai kerangka konseptual itu harus ada hipotesis ya. Ini di masing-masing variabel harus dijelaskan, Dian. Jadi diduga terdapat pengaruh yang signifikan dari COVID-19 terhadap daya beli masyarakat. Lalu diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari COVID terhadap daya beli masyarakat. Jadi berpasangan ya, yang satu terdapat pengaruh dan yang satu tidak terdapat pengaruh antara COVID-19 dan Y1. Begitu juga dengan Y2, diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara COVID, antara X dan Y2, dan juga diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara X dan Y2. Itu ya, jadi ada 4 hipotesisnya. Oke, di bagian bab 3, metodologi penelitian. Jadi di sini dijelaskan kuantitatif menurut para ahli itu apa? Apa artinya? Apa sih penelitian kuantitatif itu gitu? Singkat saja. Oke, bagus, ada tempat dan waktu penelitian. Lebih bagus nih kalau dikasih tabel di sini. Tapi biasanya tabel itu maksudnya diagram waktunya gitu ya, dari tanggal berapa, tapi itu biasanya di lampiran. Bagus. Nah, populasi dan sampel. Nah, kuantitatif ada populasi dan sampel. Benar, populasinya berapa ya? Populasinya apa gitu ya, sampelnya bagaimana cara ngambil sampelnya. Oke, random, probability random sampling ya, atau apa. Nah itu apa ya, itu penelitinya yang tahu, Dian sendiri yang tahu jenis sampel apa yang digunakan. Nanti saat melakukan penelitian tuh kan pasti kita turun lapangan gitu ya, entah kita mau gunakan kuesioner atau menggunakan apa. Nah, penentuan sampel itu peneliti sendiri yang tahu gitu. Jadi saya tidak bisa saya belum bisa membayangkan teknik sampling apa yang digunakan, tapi ini sudah benar nih secara random atau non random atau apa, nanti ya banyak kok teknik sampling kuantitatif disesuaikan dengan arah penelitiannya. Oke, jenis data dan sumber data primer, data yang secara langsung dapat milik, betul. No, tapi kalau ini bukan wawancara ya kalau kuantitatif. Ini nanti kalau data primernya mungkin Dian bisa menggunakan kuesioner, contoh ya kalau kuantitatif. Lalu data sekunder didapat dari observasi, misalnya observasi dan dokumentasi. Oke, definisi operasional variabel. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada 3, dijelaskan. Wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, dijelaskan. Oke, definisi operasional variabel. Teknik pengambilan data, dan ini teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dan teknik pengambilan data ini sama. Nah, ini dia yang saya maksud tadi. No. Ini kuesioner salah. Kuesioner ini termasuk ke dalam wawancara. Kuesioner ini ya termasuk ke dalam wawancara tertutup. Ya, wawancara itu bukan hanya sekedar kita ketemu orang.
Karena wawancara itu ada dua, yang terbuka dan tertutup. Kuesioner ini termasuk wawancara tertutup. Nah, kalau kuesioner ini bukan masuk ke dalam teknik pengambilan data, tapi kuesioner ini masuk kalau memang nanti mau memakai kuesioner ini masuk ke dalam instrumen penelitian. Nah, di instrumen penelitian kuantitatif itu dia mungkin menggunakan kuesioner atau apa, gitu ya. Nah, analisis, teknik analisis data atau metode analisis data. Ya kalau dari judul dan kerangka konseptual yang kita buat supaya gampang, tidak ribet menggunakan SPSS dan tidak banyak terdapat hambatan dan kesusahan, pakai aja regresi. Lalu untuk poin-poin yang lain dalam bab 3 ini ya, saya tidak tahu bagaimana pedoman dari kampusnya di sana gitu ya. Secara garis besar ini sudah mayoritas sudah umum, udah ada secara umum, udah benar gitu ya. Tapi diperhatikan lagi di buku pedoman yang dikeluarkan oleh kampusnya, buku pedoman skripsinya di bab 3 nih, poin-poinnya apa saja. Oke. Jadi itu Dian, semoga bisa membantu teman-teman juga yang lain yang menonton, semoga bisa mendapatkan pencerahan dari video ini ya. Terima kasih Dian sudah mau mengirimkan skripsinya. Semoga tadi masukan yang saya berikan bisa membantu Dian ya, walaupun tidak maksimal karena saya menjelaskan secara umum saja gitu ya. Tentunya nanti secara lebih dalam itu dosen pembimbingnya yang akan membimbing Dian. Tapi secara umum inti-intinya, prinsip-prinsip dasarnya seperti yang saya jelaskan tadi. Ya begitu Dian, semoga sukses skripsinya, semoga cepat lulus. Semangat terus, jangan pantang menyerah, jangan cepat bad mood, jangan cepat turun semangatnya. Pokoknya hajar terus. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.